Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derby Maulana Nasrul Najib. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul tentang pro kontra terhadap terlaksananya pilkada pada tahun 2020. Langsung saja kita masuk kepada materi, berikut penjelasannya. Baik, untuk pembahasan yang pertama ialah mengapa pemerintah tetap melaksanakan pilkada pada tahun ini. Terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah tetap melaksanakan pilkada pada tahun ini. Yang pertama ialah 1. Untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Hal itu sesuai dengan agenda yang diatur oleh undang-undang. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden melakukan pertemuan secara khusus dengan pimpinan lembaga di bidang Polhukam. 2. KPU tentu melaksanakan amanat peraturan yang berlaku. Jadi, di sini KPU langsung diperintahkan langsung oleh pemerintah untuk mengamanatkan peraturan yang sudah disuruh atau diperintahkan oleh pemerintah. Yang ketiga, hingga saat ini tidak ada satu pihak manapun yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Jadi, jika kita terus menunggu hingga pandemi COVID-19 ini berakhir, maka saya rasa itu bukanlah hal yang efisien untuk memecahkan bagaimana pilkada ini bisa terjadi. Maka sangat disarankan untuk tetap melaksanakan pilkada sesuai waktu, dikarenakan jika kita terus mengulur waktu, maka itu tidak akan efisien dan akan menimbulkan masalah yang baru. Jadi semua pihak tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID ini berakhir. Yang keempat, mengenai hak konstitusional memilih dan dipilih. Periode 5 tahunan pergantian kepemimpinan kepala daerah yang harus dilaksanakan. Sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa periode 5 tahunan ini akan sangat disayangkan jika pemilihannya itu akan diundur. Jadi akan menimbulkan masalah baru dan juga tidak efisien dalam hal waktu. Jadi mau tidak mau dan bagaimanapun juga caranya harus dilaksanakan pada saat itu juga dan tidak diundur. Untuk yang terakhir ialah soal tata kelola anggaran. Ini juga mesti harus dipikirkan jika menunda ke tahun berikutnya, karena pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk melaksanakan pilkada di tiap-tiap daerah di Indonesia. Sudah saya jelaskan di makalah saya sebelumnya. Di situ tertera kurang lebih itu 4 triliun uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pilkada di tiap daerah di Indonesia. Jadi sangat disayangkan jika uang 4 miliar itu terbuang sia-sia dan tidak terpakai secara sia-sia. Soal amanat dan peraturan yang mesti dijalankan, kemudian KPU melanjutkan pilkada pada tahun ini. Karena sampai saat ini tidak ada satu orang atau lembaga pun yang bisa menyimpulkan kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Untuk pembahasan yang selanjutnya ialah apa yang menjadi pro kontra dalam pilkada pada tahun ini. Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember mendatang di tengah pandemi COVID-19. Adapun beberapa masalah yang akan terjadi nantinya terkait beberapa faktor, diantaranya 1. Belum ada regulasi berkenaan dengan protokol kesehatan pada era new normal khusus pelaksanaan pilkada serentak yang dibuat lembaga yang berkompeten seperti gugus tugas atau Kementerian Kesehatan. Yang kedua, Perpu 2/2020 tidak mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilu di tengah COVID-19. Hanya memberikan kewenangan kepada KPU untuk melaksanakan pilkada serentak. Sudah tertera pada pasal 122A ayat 1. Dan mekanisme penundaan dengan persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR sudah tertera pada pasal 122A ayat 2. Dan yang terakhir ialah perlu aturan lebih rinci berkenaan dengan pelaksanaan pilkada serentak. Baik, untuk pembahasan yang terakhir ialah bagaimana cara pemerintah mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dalam pilkada 2020 ini. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak penyelenggara untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dalam pilkada pada tahun 2020 ini. Salah satu caranya ialah 1. Menyiapkan hand sanitizer, menggunakan sarung tangan,
plastik, dan juga selalu rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir. Diharapkan para pemilih itu bisa selalu steril dan selalu bersih agar meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Untuk yang kedua ialah mengatur protokol kesehatan di setiap tahapan. Jadi, untuk para pihak penyelenggara itu selalu mengecek suhu secara berkala kepada calon pemilih agar selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga selalu mengingatkan untuk selalu memakai masker kepada para pemilih. Dan untuk yang terakhir ialah dilakukan beberapa penyesuaian sepanjang tidak melanggar UU. Misalnya, jumlah pemilih di satu TPS itu lebih dari 800 orang. Nah, itu harusnya dikurangi sekitar mungkin lebih dari 500 orang. Jadi, tidak semua orang tuh langsung bergerombol dan selalu menjaga jarak. Jadi bisa juga dilakukan dengan pemilihan cara berkala atau bersesi. Jadi tiap orang dilakukan satu sesi dan satu sesi itu dilakukan mungkin 100 orang atau lebih agar mengurangi dan juga mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dalam pilkada. Karena jika tetap dilakukan secara langsung dan bergerombol itu akan menimbulkan penyebaran yang sangat cepat dan itu akan merugikan pihak satu dan pihak lainnya. Berikut adalah kesimpulan dari seluruh pembahasan pada makalah saya yang berjudul tentang pro kontra terhadap terlaksananya pilkada pada tahun 2020. Pada akhir tahun 2020 akan ada pemilihan kepala daerah yang berlangsung di tiap daerah di Indonesia. Banyak dari masyarakat yang tidak setuju dengan diadakannya pilkada pada tahun ini karena dianggap akan menjadikan penyebaran virus COVID-19 dengan cepat. Sebagian pihak menilai pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih masif di tengah masyarakat. Karena itu, perlu ditunda hingga kondisi pandemi mereda dan memungkinkan dilakukan pilkada serentak. Namun, di sisi lain, pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi dengan maksimal. Namun, pemerintah tetap bersikukuh melaksanakan pilkada yang dilakukan serentak pada tanggal 9 Desember nanti. Pemerintah memiliki cara tersendiri dalam mengatasi masalah kali ini. Di antaranya ialah menggunakan sesi dalam melaksanakan pilkada. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerumunan yang terjadi di lokasi pilkada nantinya. Dengan adanya pemilihan secara bergantian ini, diharapkan mampu untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 dengan cepat. Dan adapun dengan cara lain ialah dengan menyiapkan hand sanitizer, sarung tangan plastik, dan juga cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian juga diwajibkan bagi para pemilih untuk memakai masker saat lokasi kepemilihan. Dan pastinya akan ada pengecekan suhu secara berkala kepada para pemilih. Kemudian di lokasi pemilihan nantinya, sebaiknya juga disediakan alat untuk mencuci tangan. Hal itu dilakukan untuk segera mensterilkan benda apapun itu yang sudah digunakan atau tersentuh dan para pemilih. Hal ini juga dalam pencegahan virus COVID-19. Juga untuk pintu masuk dan keluar dibedakan agar mencegah interaksinya antar pemilih di balik pemilu yang harus berjalan dengan luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itulah penjelasan makalah dari saya yang berjudul tentang pro dan kontra terhadap terlaksananya pilkada pada tahun 2020 ini. Saya sebagai penyusun dari makalah ini menerima segala kritikan dan juga segala bentuk saran dari para pembaca. Mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan kata atau beberapa pengucapan yang saya lakukan pada membahas makalah pada kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.